Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat iman serta nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Baik Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai marilah kita bacaan basmalah bersama-sama. Adapun tujuan pada kesempatan kali ini kita akan menggali tentang potensi aset yang ada di SMA Negeri 1 Tasikmalaya beserta lingkungannya. Baik, untuk acara selanjutnya arahan dan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa huwa. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Yang saya hormati, yang tidak hari ini hadir di ruangan ini, Sohibul PT mungkin di sini adalah 5 ya saudara kita, yaitu calon guru penggerak. Ini ada Pak Yana, ada Bu Aneng, ada Bu Wanti, ada Pak Deki dan Ibu Nani ya. Mereka berlima calon guru penggerak yang tinggal menghitung hari ya, kurang lebih ada 60 hari lagi ya, itu gitu ya, anggap 60 hari sampai turun sertifikat ya. Dan yang saya hormati di sini hadir tokoh masyarakat, perwakilan dari orang tua ya. Berapa orang tua? Ini orang tua juga ya. Maju ini Insya Allah beliau ini ya sudah tidak asing, sering hadir di kita
Dan insya Allah nanti beliau juga masih ingat janjinya ingin berkolaborasi di kewirausahaan mungkin ya. Nanti tanggal 6 ya, nanti saya boleh nanti baru kita berkolaborasi karena nanti ada proyek gitu. Di sini hadir orang tua ya, ada Bu Meiko orang tua ya, Bu ya, ada Bu Elis begitu. Juga hadir perwakilan dari Ibadah sebagai perwakilan apa? Guru ya, perwakilan guru. Pak Dimas dari guru ya, Pak Nana mungkin dari apa masyarakat. Dan nanti di sini terdirinya adalah siswa berarti ya. Perwakilan siswa. Ya. Alhamdulillah hari ini semua bisa berkumpul dan begitu luar biasa hadir. Mudah-mudahan terus bersemangat karena kalau yang Bapak dapatkan ya bahwa hari ini punya agenda besar itu ini adalah penuntasan tugas ya dari Bapak Ibu CGP. Tapi di sisi lain Bapak selalu bilang bahwa ketika Bapak Ibu ada tugas yang melibatkan banyak orang ini, maka dikasih PR dari lembaga ya. Jadi nanti hasil kegiatan ini tolong secara tertulis begitu ya, laporannya begitu, rekomendasinya, hasilnya apa, mungkin sama atau beda tiap orangnya nanti? Sama. Yang berlima ini sama. Bapak ingin tahu hasilnya seperti apa ya, karena ini pada akhirnya mungkin bisa sekaligus bahwa yang dilakukan ini menjadi apa yang mungkin direncanakan oleh sekolah ini gitu ya, dan bisa berkolaborasi tentunya sehingga nanti inovasi kreasinya itu bisa lahir dari kegiatan hari ini. Dan sekali lagi mohon bantuannya yang hari ini mencurahkan ide gagasannya, tidak hanya mendengar, silakan nanti memberi masukannya. Karena bagaimanapun juga ketika semua berkolaborasi maka hasilnya akan lebih baik. Dan ketika bicara pemetaan aset ya, jadi hari ini ada kegiatan pemetaan aset yang secara keilmuan aset itu tidak hanya orang bicara itu, kalau bicara aset itu adalah masalah uang, begitu investasi. Tapi ketika bicara aset itu ada 7 katanya begitu ya. Nah 7 yang berkaitan dengan aset itu. Yang paling mudah itu biasanya aset itu adalah finansial ya. Nah sekolah ini jujur saja minim finansial. Nah tapi karena ada 7, nah yuk kita selesaikan finansial yang lemah itu dengan apa? Sosial. Karena kita juga punya aset sosial. Nah ketika bicara aset sosial ini artinya gimana caranya kita bisa memanfaatkan kemampuan sosial yang ada di kita ya, untuk bisa menutupi kekurangan daripada aset finansial. Tidak hanya itu, aset fisik. Aset fisik kita ini sudah tua, ya. Ini menjadi PR dan itu sudah kita siapkan perencanaan di RKS yang akan digulirkan nanti untuk tahun 2024. RKS itu yang pertama adalah untuk BOS, ya, yang jumlahnya terbatas. Karena perlu diketahui anak-anakku, ketika ingin mendapatkan ideal kalian menjadi orang-orang hebat, sehingga kegiatan apapun akan berjalan dengan yes, pembinaan akan berjalan dengan yes. Menurut penelitian, ya, maka kurang lebih sekolah ini kalau berdasarkan jumlah siswa yang hadir lah begitu ya, nomina atau per siswa itu paling tidak itu kalau di Jogja itu 5 juta, itu sudah sampai per orang biaya. Jadi per anak ya 5 juta. Di Jawa Barat itu paling tidak 4,5 juta per anak, itu idealnya. Jadi bayangkan kalau 4,5 juta kalikan 1.300, berarti ada 5,2 miliar di sekolah ini. Tapi sekolah ini hanya kurang lebih punya 1,6 miliar. Itu pun sudah dipotong dengan modal dan lainnya yang harus dikeluarkan tanpa dana. Halo, ya. Jujur apa? Jadi buat kita terus saja. Ya. Ya. Iya, malah. Jadi ini harus dipahami ya. Jadi Pak Jun, ya. Jadi penelitian di secara ilmiah itu sampai 7,2 ya. Idealnya biaya pendidikan di tingkat SMA. Kalau perguruan tinggi itu 14,2 juta per orang. Nah, tapi kenyataannya saat ini mengerikan.
Makanya kita benar-benar berdarah-darah, merangkaknya benar-benar merangkak untuk menghebatkan kalian semua. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, mungkin karena memang situasi ekonomi yang berbeda, keuangan bertumpuk di sekitar Istana Negara, mungkin ya, sudah tahu. Rasuatan triliun 349 miliar belum beres-beres, ya. PTS internet akan bermasalah karena gagal proses tender sekali dihentikan untuk internet, ya. Sakit sekarang berhenti. Hati-hati anak-anakku, mungkin beberapa minggu depan sudah tidak bisa internet lagi, APKN akan mati, ya. Bisa jadi begitu. Kita akan dihabisi dengan sistem yang seperti ini. Ini pengen juga, ya. Jadi di sekolah ini ingin mimpinya itu kalian benar-benar bisa meroket. Tapi anggaran yang ada di sekolah ini hanya bertumpu bagi pemerintah. Dari orang tua nol, ya. Nah, makanya baru saja Bapak minta ke Fikri, OSIS, siapkan proposal untuk si PSI, sebuah kegiatan harus di sini, harus jauh-jauh hari. Kenapa? Bapak mungkin kalau ada rapat mau minta door to door orang, ya, seperti kegiatan sebelumnya. Sampai seperti itu kira-kira, ya, untuk menutupinya. Nah, jadi ketika bicara aset ini ada fisik. Nah, kita sudah tua memang, tapi kita tidak usah putus asa. Yang ada kita optimalkan. Sembari kita, ya, secara bertahap kita beres. Seperti punya indoor. Bersyukurlah anak-anakku punya indoor yang multifungsi untuk main seni, yes, untuk olahraga, yes. Dan memang ya sampai saat ini alhamdulillah, ya, SMA 2 itu udah berapa? Udah 2 minggu bikin berisik Bapak, ya. Tapi Bapak senang ada batur gitu, ya. Jadi kalau di SMA 2 itu sampai malah 24 jam. Tidak saya marahi. Karena jadi teman saya kan si aula itu dengan rumah saya itu satu dinding. Nah, jadi tiap hari itu musik, tadi malam musik religi, ya. Tapi rasa Bapak gitu kan, pakai batur gitu kan, ya. Jadi situasi yang memang mereka juga memanfaatkan aset yang ada, ya. Secara fisik kita memang terbatas, ya. Meja-meja sudah mulai lariot, kemudian bentuknya kan, tapi semua Indonesia mejanya begitu juga unik sama, ya. Yang hebat-hebat juga mejanya sama, gitu. Tapi yang penting itu adalah habit yang bikin kebiasaan. Jadi ini ada modal fisik yang kita coba nanti optimalkan, ya. Jadi insya Allah sekolah ke depan akan semaksimal mungkin modal fisik ini akan dikembangkan, ya. Silakan nanti itu data saja dikeluarkan, ya. Poinnya apa? Untuk memastikan bahwa semua aset itu semata-mata untuk meningkatkan, ya, layanan sekolah ini terhadap pengguna, yaitu apa? Kalian semua, ya. Jadi untuk peserta didik atau siswa-siswi SMA semuanya untuk kalian. Jadi ketika CGP ini membahas itu, poin endingnya untuk kalian, ya. Ketika mau endingnya kalian, CGP itu harus dipantaskan dulu. Mereka harus punya kompetensi, ya. Mereka harus dikuatkan dulu, ya, kemampuannya di bidangnya masing-masing, di kemampuannya masing-masing. Tidak hanya kemampuan itu, mereka juga punya kemampuan yang lain, ya. Kemampuan sosial juga ada di sini, ya. Tidak hanya profesionalismenya, tapi kemampuan sosialnya, kepribadiannya pun harus, yes. Makanya ketika bicara kepribadian pun setiap harinya kita akan habit itu seperti tadi, ya, itu adalah habit sosial, ya, yang kita ini termasuk habit yaitu aset agama. Di sini Bapak tidak menemukan anak yang ateis sampai saat ini, saya belum tahu. Karena Bapak takutkan sekarang itu dulunya adalah rajin, tapi bisa jadi nanti ketika keluar mungkin agamanya hilang, ya. Hati-hati itu karena pengaruh lingkungan. Makanya kita bersyukur di sini betul mayoritas Muslim, kemudian di sini juga ada non-Muslim, dan semuanya itu begitu toleran, semuanya begitu kompak. Itu hebatnya SMA 1, ya. Jadi aset agama pun budaya Sunda yang mengcasing kita semua ini luar biasa. Berakibat bahwa kita selalu sauyunan, selalu benar-benar berbineka tunggal ika, begitu, ya. Nah, jadi aset kita yang begitu luar biasa masih kita optimalkan. Tidak hanya itu, kita ada di tengah kota, di jantung kota. Ini sebuah lingkungan yang memang keras, PR-nya banyak. Nah, ini catatan contoh. Di depan sekolah kita tidak punya muka, kita dilema dengan perekonomian masyarakat. Di sisi lain, sekolah ini tidak menunjukkan contoh atau teladan tentang kebersihan, keindahan mungkin, ya, dan sebagainya. Begitu luar biasa kita ngeri di depan itu, Per. Kita punya pagar yang mudah orang tinggal loncat.
Ya, ngeri. Sekolah ini begitu mudah akses orang masuk ke area sekolah. Itu ke area sekolah. Setiap siang begitu luar biasa, begitu terbuka pintu, anak keluar langsung gajah, ya. Ruang dia, coba berhenti, ya, betul nggak? Ya. Anak-anak kita akhirnya lari ke belakang baju, ya. Dia sama rokok di soteng dan lain-lain, gitu ya. Nah, ini kan PR, ya. Aset yang di PR kan, makanya dibereskan. Itu juga kekurangannya. Makanya bismillah kita harus cari solusi untuk disegerakan kita punya benteng yang tertutup, ya. Dan mudah-mudahan para pedagang itu mungkin agak bergeser atau ada tempat lain. Jangan sampai dibuka semua muka sekolah, Pak Jun ini tidak ada yang peduli, termasuk mungkin mau dibantu Pak Jun dari masyarakat kita pilih Pak Jun. Bantu kami gimana caranya menggeser. Ini bukan diambil semua. Ini PR. Kita akan bicara aset, ya. Nah, aset kita di depan itu lingkungan kita betul di jantung kota. Tapi posisi kita ada di jantung yang menghimpit sekolah ini. Sehingga coba ya, kita tidak bisa apa ya keluar dari situasi itu, PR, ya. Jadi lingkungan yang harusnya mensupport kita ini saat ini sebaliknya, ini PR buat kita, ya. Jadi anak-anak gimana caranya ya kemampuan sosial kita bisa membereskan ketika posisi ada di tengah jantung kota yang harusnya memberikan masa keindahan, nuansa apa ya bahwa sekolah itu begitu banyak begitu bermanfaat sehingga dengan dibawa dengan apa muka yang bagus nanti akan punya efek lah terhadap kepribadian siswa-siswinya atau guru-guru dan sebagainya. Tapi kalau di sekolah ini coba lihat, ini Bapak jujur aja, baik Bapak Ibu guru, baik anak-anak begitu mudah meninggalkan sekolah ini. Betul nggak? Ya, iyalah jujur ya, ini PR Pak Juni saya sampaikan. Ya, jadi aset yang memang dibereskan dengan situasi saat ini. Jadi hari ini mudah-mudahan silahkan itu dibahas. Dan nanti menjadi masukan buat sekolah lembaga yang saat ini mungkin November ini harus segera menyerahkan perencanaannya. Kami sudah membuat banyak perencanaan yang berkaitan dengan fisik juga ya sudah disiapkan. Hari ini silahkan nanti rekomendasi dari kegiatan ini apa nanti bisa diediskan ya. Termasuk alhamdulillah kalau ketika bicara mungkin di sini ada dengan heterogen mungkin siswa maupun guru ya kita punya aset sebuah kebijakan sekolah saat ini poinnya adalah pastikan bahwa ini adalah rumah kedua buat semua orang ya. Kebijakan sekolah ini ketika bisa rumah kedua artinya semua itu akan berupaya memberi kenyamanan, memberi kemudahan. Kebijakan yang dilakukan sekolah ini bagian dari kebijakan politik juga ya. Seperti kemarin mungkin ketika anak-anak ada kegiatan, senantiasa sekolah ini menghadirkan pengawalan, menghadirkan support yang membuat OSIS kemarin luar biasa sukses untuk kegiatan, ya. Dan ini menjadi PR lebih lanjut untuk ke depannya. Nah, kebijakan ini harus bisa dipertahankan dan disupport oleh semua. Jadi ketika sekolah ini setiap saat selalu melihat ketika kalian sudah susah diatur, maka kebijakan yang mungkin dikeluarkan oleh sekolah ini adalah aset, ya. Contohnya apa? Misalkan ketika sekolah ini menghadirkan ada satgas 4 orang, itu terlihat apa yang satgas? Karena kan sudah susah diatur. Nah, tapi alhamdulillah sekarang dengan ini Pak Jun sudah ditutup pintunya semua sekarang, sudah dikasih pintu besi. Saya tanya ke satgas, alhamdulillah Pak gak terlalu capek. Sekarang cukup modelnya itu adalah dengan megawatt, begitu ya. Nah, megawattnya nyalakan saja sudah sendirinya, anak-anak sudah keluar. Dan hari ini zero anak di kelas, ya. Ini luar alhamdulillah ya. Boleh katakan jauh hari ini tidak ada. Nah, mudah-mudahan ini suatu peningkatan yang luar biasa. Sehingga semua aset ini tolong sentuh dan dijabarkan dan diPR-kan yang berlima ini. Saya minta ya, mohon Bu Aneh, Pak Yana, ya, Yunani, Pak Dek, ya. Nah, setelah beres acara ini, laporan yang dikirimkan di saya minta untuk sekolah. Ketujuh aset itu dibunyikan, ya. Seperti apa nanti penjelasan realisasi atau implementasi dari sekolah ini dan masukan-masukan apa saja yang nanti yang Bapak Ibu rencanakan yang kemudian nanti bisa bersama-sama dengan perencanaan yang sudah kami buat ya. Kami juga sudah menyiapkan beberapa perencanaan besar yang akan segera diimplementasikan di awal bulan ini gitu ya. Maaf, di awal bulan November, ini masih Oktober. Jadi ini menjadi kesempatan gitu ya buat para CGP memberi masukan yang mungkin bisa saja nanti diimplementasikan atau direalisasikan oleh lembaga gitu ya.
Sekali lagi selamat berjuang begitu ya. Pastikan nanti ide gagasannya benar-benar nanti bisa jadikan kebijakan oleh sekolah, tidak hanya hari ini menuntaskan tugas. Kalau anak-anakku juga boleh nanti memberikan masukan-masukan ya, yang mungkin yang di Ananda pikirkan, yang pernah alami selama ada di sini, kira-kira apa ya. Seperti mungkin sekolah itu prioritas utamanya diantaranya adalah masalah pagar ya, pagar depan. Di pagar depan ini menjadi PR untuk untuk kesehatan ya sekolah, kenyamanan sekolah. Karena kalian insya Allah ketika bicara alasan kantin tidak muat, enggak, awal November akan ada penambahan istilahnya itu layanan kantin ya, kurang lebih ada 6 nanti ada penambahan ya. Jadi tidak ada alasan lagi kalian keluar sekolah. Kita akan menutup habis, tidak ada lagi makan di luar sekolah, semua di luar sekolah. Begitu pun nanti ada penyesuaian untuk makanan. Nanti di Google Formnya sudah dapat belum? Belum. Nanti gua aja di segerakan Google Form ya. Nanti komunikasi dengan WLI sudah disusun belum? Dah, baik ya. Nah, jadi nanti akan semua siswa akan ke Google Form. Nah, diantaranya adalah untuk itu. Jika harus bangga dan cinta dengan sebuah tunjukkan, tidak ada yang keluar sekolah ini, makan di sini. Tujuannya apa? Nanti akan sadar betapa sekolah ini butuh sentuhan kemasyarakatan, sentuhan lingkungan sekitar. Ini adalah sekolah yang akan melahirkan Mustaq generasi hebat. Mungkin calon presiden nanti hadir di tahun 2049 ya. Menggantikan presiden seperti berjalan. Kita sudah tua, meninggal, sudah oleh Nah, jadi silakan nanti anak-anakku semuanya ya yang dinyalakan tadi aset yang sudah kalian kenal ya. Jadi jangan sampai nanti yang hadir hari ini yang minimal bisa lupa atau memberikan masukan kepada para CGP untuk bisa mengembangkan ide gagasan lebih lanjut gitu ya. Begitu ya, mungkin secara resmi kegiatan hari ini ya, pemetaan aset ya yang akan dibahas oleh 5 CGP. Mari kita ucapkan bersama-sama basmalah begitu. Secara resmi kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diskusi tentang pemetaan aset secara resmi Bapak nyatakan dibuka. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan kepada kita semua. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Sarkas lebih cemerlang lagi dan lebih juara kembali. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak, Ibu, perwakilan orang tua, siswa dan tokoh masyarakat serta Bapak Ibu guru sudah berkenan memenuhi undangan kami untuk diskusi terkait dengan aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Terspesial anak-anak hebat, kebanggaan Bapak Ibu guru dan sekolah SMA Negeri 1. Terima kasih sudah mau berdiskusi bersama-sama kami untuk memetakan aset apa saja nih yang bisa kita manfaatkan secara optimal untuk meningkatkan tentunya pembelajaran yang nantinya akan bermakna bagi kehidupan anak-anak nanti di kehidupan selanjutnya begitu ya di. Nah, ini contoh saja bahwa modal politik itu yang ada di lingkungan sekolah. Ini Ibu berusaha memberikan contoh, nanti bisa jadikan pemantik gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pemantik untuk diskusi kita, sehingga nanti apakah yang saya tuliskan ini sudah sesuai atau belum, mari kita diskusikan bersama-sama gitu. Kemudian kalaupun ada yang kurang bisa ditambahkan. Jadi ini tidak harga mati gitu ya, tidak harga mati. Jadi ini biar diskusinya jalan dan tidak bingung mungkin anak-anak apa sih sebenarnya modal politik itu. Nah, modal politik itu tadi berkaitan dengan modal sosial yang sudah lebih dulu dijelaskan. Nah, kemudian yang pertama itu tadi sudah juga disampaikan ada komite sekolah. Nah, ini perwakilannya ada ibu-ibu dan bapak-bapak di samping kiri saya.
ada wali murid dan mitra kerja sekolah. Jadi dari perwakilan dari pupuhunya angkatnya aja Pak, tokoh masyarakat ya, tokoh masyarakat. Nah, kemudian, nah ini kita juga menjalin kerjasama dengan Polsek yang dekat dengan kita di Kecamatan Tawang, Polsek kita. Setiap pagi mungkin anak-anak bisa lihat ada Bapak polisi ya yang membantu kita untuk menertibkan lalu lintas. Kemudian ada juga kerjasama tentang penyuluhan anti narkoba gitu. Kemudian ini dengan puskesmas kita pernah mudah-mudahan ini pernah melaksanakan kerjasama untuk penyuluhan reproduksi sehat bagi remaja. Ini, nah yang keempat ini pernah juga dari distrik Capil ya, waktu yang bikin KTP langsung gitu ya. Waktu itu dari untuk anak-anak yang usianya sudah 17 tapi belum mempunyai KTP, waktu itu pernah diundang ke sekolah. Nah, yang saya petakan di sini kemarin ada anggota DPR pusat ya, gitu, DPRD yang berkontribusi pada DPRD maupun DPRD pusat gitu ya, yang berkontribusi pada sekolah kita untuk kemajuan pendidikan. Nah, ini pemantik dari saya yang untuk menggali modal politik apa yang dimiliki oleh sekolah kita gitu. Monggo mungkin saya mulai dari anak-anak dulu biar ini ya, tadi kan dari ibu bapak, sekarang bisa bergeser ke sini. Jadi itu contoh modal politik yang kita miliki. Boleh? Dari siapa dulu? Boleh perwakilan? Oh, bisa Pak? Oh, siap. Mana ya? Izin kalau modal politik yang ada di sekolah kita dari hal kecil yaitu siswa-siswi, karena di siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya itu banyak orang-orang yang hebat, memiliki organisasi yang luar biasa, contohnya Parlemen Remaja, Liza, lalu ada yang Forum Anak Kota Tasikmalaya, itu bisa menjadi modal politik untuk kemajuan sekolah kita. Forum apa namanya? Anak Kota Tasikmalaya dan Parlemen Remaja. Forum remaja. Parlemen. Oh, parlemen ya, Liza. Yang kedua tadi apa? Forum Anak Kota Tasikmalaya. Oh, Forum Anak, nah ini ya, Forum Anak Kota Tasikmalaya. Ini kegiatannya apa ya, Nah kalau boleh tahu? Sosial dalam kegiatan anak. Oh, oke. Oke, Forum Anak Kota Tasikmalaya kita ibu tampung ya, terima kasih. Jadi ada 2 dari siswa yang bisa aktif untuk menyumbangkan di modal politik gitu ya, karena pengetahuannya. Kemudian di Zama posisinya adalah parlemen remaja ya, Nak ya, parlemen remaja. Oke, terima kasih. Satria dari 11-10. Iya, terima kasih Satria. Mungkin ada yang mau nambahkan yang lainnya? Boleh silakan Riza. Modal politik itu kalau misalnya dari pemilihan ketua OSIS itu bisa ya termasuk modal. Jadi kita kan jadi panitia pemilihan ketua OSIS itu maka termasuk modal politik. Jadi maksud Riza keterlibatan pemilihan itu kan suatu kegiatan politik ya. Oke, siap, terima kasih Riza. Berarti kegiatan di sini ya, kegiatan dan kepanitiaan begitu ya Riza ya. Pemilihan ketua OSIS gitu ya, karena anak-anak di situ belajar berpolitik ya Nak ya, pasti ada peran serta yang tidak kecil bagi siswa pada saat kegiatan pemilihan ketua OSIS maupun ketua PK ya, OSIS PK gitu ya. Baik, masih adakah dari anak-anak yang ibu banggakan, mungkin ada tambahan aset-aset yang bisa dikembangkan dan ditingkatkan untuk kemajuan sekolah kita, sehingga nanti bisa kami rekomendasikan ke lembaga hasil dari diskusi kita pagi ini. Ada lagi? Teteh? Cukup? Yang lain? Ryan cukup? Nazwa cukup? Siap, baik. Ibu akan beralih ke sebelah saya kiri. Baik. Semoga Bapak Ibu dari perwakilan orang tua maupun tokoh masyarakat dan Bapak Ibu siap. Bu Edi silakan. Dari aku Ibu Nani atas kesempatannya.
berhubung ini kita sekarang lagi membicarakan masalah modal politik yang dimiliki oleh sekolah kita, sebetulnya di sekolah kita banyak sekali kerjasama yang sudah dibina, gitu ya, maupun nanti mungkin ada beberapa hal yang belum tersentuh begitu oleh sekolah kita. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ada kita kerjasama dengan Puskesmas itu per 3 bulan sekali biasanya kan kita ada evaluasi dari Puskesmas, karena bagaimanapun juga anak-anak itu hampir setengah hari tidur di sekolah ini, mereka harus sehat, mereka makanannya itu jangan sampai memakan makanan yang tidak sesuai dengan harapan orang tua sedang food. Nah, dari food seperti itu. Terus di sekolah kita juga kalau kita combine dengan modal manusia SDM-nya begitu. Banyak sekali di sekolah kita yang orang tua siswanya itu adalah memiliki profesi sebagai pemangku kebijakan. Selain itu adalah maaf para pejabat-pejabat yang dalam artian bisa mengambil sebuah keputusan yang memang bisa bermanfaat buat kita semuanya di sekolah kita tersebut ini. Banyak dari anggota DPR, DPRD ada gitu ya, anggota DPR-nya, terus anggota DPRD, terus para pemimpin daerah juga, baik itu bupati ataupun wali kota gitu ya, seperti itu. Sehingga itu adalah menjadi modal terbesar kita di dalam mengembangkan modal politik yang ada di sekolah kita, sehingga hal tersebut bisa memberikan kontribusi yang besar untuk kemajuan sekolah kita tercinta ini. Terus Bu Naning bisa juga ditambahkan karena sekolah kita itu banyak siswa yang sudah memiliki kendaraan. Nah, perlu juga mungkin kita dijalin kerjasama dengan Polres. Kita lihat siapa nih anak-anak yang sudah memenuhi haknya untuk mendapatkan SIM begitu, sehingga kita lebih tenang ketika ada anak-anak kita yang membawa kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 begitu. Jadi kita juga sebagai pemangku kebijakan yang ada di sekolah ini bisa memberikan peluang terbaik buat peserta didik kita untuk mendapatkan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya gitu kan, seperti itu. Kewajibannya dalam arti ketika mereka mengendarai sebuah kendaraan itu mereka kan kewajiban untuk memiliki SIM seperti itu, dan mereka juga untuk mendapatkan SIM. Itu mungkin sebenarnya yang bisa saya sampaikan terkait dengan modal politik yang dimiliki oleh sekolah kita, sehingga hal itu bisa mengembangkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah kita. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elis, perwakilan dari orang tua 10 ya Ibu ya. Atur nuhun. Oke, yang terakhir mungkin dari saya karena surat cinta sudah saya dapatkan dari Bapak Ibu Guru, mungkin ada masukan terkait dengan modal politik. Monggo Pak Imas. Ya, terima kasih Bu. Kalau untuk dari modal politik yang sering atau di continue sudah dilakukan yaitu kerjasama dengan Palang Merah Remaja. Dalam hal ini ialah donor darah. Dimana kan dengan kepentingan sekarang itu kantong darah yang semakin menipis, terutama di Kota Tasikmalaya. Kemarin juga secara kontinu sudah diberlakukan MOU ketika ada event-event besar di SMA Negeri 1 Tasikmalaya, jadi bakal ada kegiatan donor darah dari Palang Merah Indonesia. Iya.